Para miyarsa yang budiman, Embun Surgawi kali ini bertemakan kesabaran. Landasan Alkitabnya adalah dari Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kesabaran menurut konsep budaya lebih tajam lagi dalam budaya Jawa. Kesabaran adalah konsep pikir yang berkembang pada salah satu budaya bangsa, yaitu Jawa, yang biasanya terdiri dari rangkaian, yaitu sabar, nerimo, dan ikhlas. Dengan pengertian sabar. Sabar adalah kesanggupan menunggu saatnya dengan tenang. Meyakini apa yang terjadi sudah ditentukan dan tidak perlu didesak-desak. Pandangan tersebut berangkat dari garis hidup. Tidak usah mengejar-kejar, bila saatnya tiba pasti akan datang. Nerimo atau menerima adalah sebuah kesanggupan untuk dapat menerima keadaan yang terburuk sekalipun dalam hidup, tanpa protes, tanpa menyatakan emosi secara beramai-ramai. Satu kesanggupan hidup untuk terus dapat melanjutkan perjalanan betapapun jelek keadaannya. Ikhlas adalah kesediaan melepaskan dengan rela hati dalam kesadaran yang sangat tinggi apa yang paling berharga dalam hidup ini. Kesabaran dalam konsep budaya yang adiluhung ini memiliki sebuah kedalaman, keluasan yang patut kita bersama-sama banggakan. Menyempurnakan konsep tersebut, kita akan bersama-sama melihat konsep Alkitab. Konsep Alkitab. Alkitab mengatakan, kenakan belas kasihan, kesabaran, kemurahan. Hendaklah engkau lemah lembut dan sabar. Buah roh adalah kesabaran. Orang sabar melebihi seorang pahlawan, dan selanjutnya. Dari landasan Alkitab tadi, kita melihat konkretnya makna kesabaran menurut konsep Kristen. Yang pertama, makna kesabaran dalam pandangan kekristenan adalah yang pertama, uji kemurnian. Uji kemurnian artinya dapat menanggung derita tanpa dosa. Maknanya adalah seseorang yang dapat menanggung penderitaan tanpa berbuat dosa. Contoh, seseorang kekurangan uang atau perlu finansial tetapi tidak mau berbuat dosa, korupsi, apa lagi. Seseorang dilanda kesepian namun tetap dalam hal moral, tidak mau selingkuh atau menyeleweng. Seseorang dihina, difitnah, dimaki, dicela, nyaris dianiaya fisik, namun tetap tidak mau membalas, dan masih banyak lagi kondisi kasus sejenis itu.
Makna yang kedua adalah kesabaran, artinya tabah dan terus melangkah. Artinya, seseorang tatkala mengalami musibah, ia dapat menerima dengan gagah, tetap terus maju melangkah, mengubah musibah menjadi berkah, dan mengarah pada tataran kehidupan rohani yang melambung tinggi dan akan menjulang indah. Contoh, seorang ibu muda dengan 5 anak yang masih kecil-kecil. Suami anak tersebut meninggal dunia. Kesabaran ibu yang mengubah musibah menjadi indah. 4 di antara anaknya menjadi hamba Tuhan yang berkaliber nasional dan bahkan internasional. Sebagai pendeta, pewarta kasih Kristus, sebagai pemusik gerejawi. Yang ketiga, makna yang ketiga yaitu tegar tak gentar. Artinya, seseorang yang memiliki daya tahan, keberanian, pantang mundur, berani dan menembusi masa. Tatkala seseorang menghadapi krisis hidup, ia memiliki kesanggupan untuk bertahan dengan gagah perkasa, berani terus maju, bertekad berkemenangan, serta dengan sukacita memandang dan menyambut yang belum terlihat. Contoh, William Carey, seorang tokoh penginjil modern di abad ke-18, tatkala menerjemahkan salah satu Alkitab dalam satu bahasa di India, mengalami satu kebakaran sehingga apa yang sudah dibuat itu luluh lantak, dibakar, dimakan si jago merah. Namun kejadian itu menggugah para pendeta, para umat, para gereja di Inggris untuk mendukung pekerjaan William Carey di India. Kesimpulannya adalah kesabaran sebuah uji kemurnian, tabah dan terus melangkah, tak gentar, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Kiranya embun surgawi pagi ini menjadi berkat kita sekalian.